Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Firman, Alfian, Agil, Andre, dan Angga. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang sistem performing right. Sistem performing right ini dirancang untuk menghitung dan mendistribusikan royalti lagu pada pencipta lagu atas penggunaan karya mereka dalam kegiatan komersial. Halo, perkenalkan nama saya Firman SK Siombing. Berikut ini adalah topik 1, cara membuat table. Table yang sudah kita create adalah create table manajemen user, create table manajemen LMK, create table creators, create table manajemen song, create table manajemen outlets, lalu create table royalty payments, dan terakhir create table royalty distribution. Oke, dari pemaparan berikut ini adalah cara membuat table. Selanjutnya yaitu kita lanjut di topik 2, hasil membuat table. Dari hasil membuat table yang tadi, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing table yang sudah dibuat. Table creators fungsinya menyimpan data pencipta lagu. Table manajemen LMK fungsinya menyimpan data lembaga manajemen kolektif, yaitu bisa disingkat LMK. Table manajemen outlets fungsinya mencatat outlet komersial seperti hotel atau kafe. Selanjutnya, table manajemen songs fungsinya menyimpan data lagu. Selanjutnya, table manajemen user fungsinya mengelola penggunaan sistem. Selanjutnya, table manajemen distribution fungsinya mencatat pembayaran royalti dari outlet. Dan terakhir, table manajemen payments fungsinya distribusi royalti kepada pencipta lagu. Oke, berikut ini dari hasil yang sudah saya sampaikan. Ini adalah cara-cara membuat table dan fungsinya dari masing-masing table. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengisian database. Berikut adalah penjelasan pengisian database. Yang pertama yaitu isi data. Kita menggunakan insert into, dan data yang dimasukkan di sini adalah manajemen user, manajemen LMK, manajemen creator, terus ada manajemen song, lalu manajemen outlets, royalty payments, dan royalty distribution. Dan di sini adalah tampilan dari database tersebut. Ada user ID, LMK ID, outlet ID, creator ID, song ID, dan ada juga payment ID dan distribution ID. Baik, perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Di topik 4 ini saya akan menjelaskan cara membuat prosedur untuk setiap tabel. Di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel user, LMK, song, outlet, creator, royal payment, dan royal distribution. Jadi perlu diketahui di contoh ini kami menggunakan delimiter, tujuannya supaya MySQL-nya tahu batas akhir dari setiap prosedur. Baik, di slide aktif sekarang kita akan membuat sebuah prosedur. Pertama di tabel user dan LMK. Jadi bisa teman-teman lihat, jadi bisa dilihat untuk tabel user di sini. Ini tujuannya untuk menyimpan data pengguna aplikasi seperti username, password. Password di sini dalam bentuk hash, terus peran atau role, ya, jadi sebagai admin, staff, atau viewer. Sedangkan di tabel LMK, prosedur dibuat agar kita bisa mengolah data lembaga seperti nama, alamat, dan kontak. Jadi supaya lebih praktis. Lanjut,
Di tabel song dan outlet, jadi prosedur di sini kita buat tujuannya pertama di tabel song itu berisi tentang data lagu termasuk judul, siapa yang membuat, dan periode aktifnya. Jadi prosedur ini dibuat untuk mempermudah proses tambah, lihat, ubah, dan hapus lagu secara otomatis di database. Di tabel outlet ini berisi tempat seperti distribusi atau penempatan lagu seperti hotel, karaoke, kafe, dan lain-lain. Jadi prosedur ini dibuat supaya lebih mudah dan otomatis. Lanjut di tabel kreator. Jadi tabel di sini tuh tujuannya untuk menyimpan data pencipta lagu dan afiliasi dengan tabel LMK. Isinya seperti itu. Di tabel royalty payment itu isinya untuk menyimpan data transaksi pembayaran royalty, sedangkan di tabel royalty distribution ini untuk menyimpan rincian distribusi royalty. Baik, dengan prosedur yang telah dibuat bisa dilihat sama-sama, jadi pengelolaan data menjadi lebih struktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan cara pemanggilan prosedur. Saya akan menjelaskan salah satu atau dua dari tabel yang saya buat. Yang pertama yang kami buat, yang pertama sini ada tabel manajemen LMK yang memiliki 4 prosedur, yaitu insert LMK, data LMK, select LMK, dan juga delete LMK. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita menambahkan data ke manajemen LMK. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 2 lembaga manajemen kolektif. Kita akan menambahkan sebuah LMK dengan cara kita lihat dari insert LMK. Yang dibutuhkan hanya nama, address, dan kontak person. Tidak membutuhkan primary key karena sudah ada auto increment. System performing right kita ubah jadi SQL. Kita insert LMK. Kirim. Kita lihat apakah sudah masuk. Bisa kita lihat sudah masuk. Jika kita ingin mengubah sebuah data, maka kita menggunakan prosedur update. Jadi saya akan mengubah kontak personnya menjadi Sean. Maka kita mengapa seperti ini? Karena di update LMK ini yang dibutuhkan adalah nama, address, kontak person, dan juga primary key dari LMK tersebut. Nah, tadi yang LMK tersebut itu primary key-nya 7, maka kita ubah jadi 7. Lalu kita kirim. Dan bisa kita lihat seperti ini. Prosedur untuk melihat sebuah data yaitu call surat SMK ini melihat sebuah data. Bisa kita lihat sudah berubah ya, tadinya Alfian menjadi Sean. Dan jika kita ingin ingin menghapus sebuah data dengan menggunakan prosedur, maka kita bisa lihat di delete LMK ini yang dibutuhkan hanya LMK ID saja. Karena tadi LMK ID-nya adalah nomor 7, maka prosedurnya adalah all delete LMK, di mana primary key-nya adalah nomor 7. Lalu kita kirim. Lalu kita lihat lagi apakah sudah hapus atau belum. Ya, sudah
data hapus. Jadi kurang lebih seperti itu, merupakan prosedur untuk sintak prosedur untuk memanggil, menghapus, dan juga memasukkan sebuah data. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Agil ingin menjelaskan pada topik 5, yaitu pembuatan laporan view. Di sini untuk pada pembuatan laporan view kita menggunakan dua versi, yaitu versi alias dan tidak menggunakan alias. Sebenarnya sama saja jadinya, hanya dengan versi alias ini kita mempersingkat dan menghindari yang namanya duplikasi data. Pada awal pembuatan view, di sini kita menggunakan create view dengan nama laporan royalty distribution as select dengan alias rd titik kolom distribution id, selanjutnya alias c titik kolom name sebagai creator name, dan alias rp titik payment date, selanjutnya alias rd titik amount, dan alias mo titik name sebagai outlet name dari royalty distribution ARD. Di sini kita menggunakan join untuk menghubungkan tabel yang tidak mempunyai foreign key pada tabel yang terhubung. Ini kita menghubungkan tabel creator kepada tabel royalty distribution titik creator ID sama dengan c titik creator ID. Selanjutnya join royalty payment rp on rd titik payment ID sama dengan rp titik payment ID. Selanjutnya join manajemen outlet mo on rp titik outlet id sama dengan mo titik outlet id. Untuk yang tidak menggunakan alias sama saja, hanya dengan tidak menggunakan alias ini kita memperjelas singkatan-singkatan yang tadi kita menggunakan alias. Berikut hasil pada pembuatan laporan view. Terdapat kolom distribution ID, creator name, payment date, amount, dan outlet name. Sekian, terima kasih.